Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1 dan 2. Langsung saja yuk kita masuk ke materi. Nah, pada subtema 1 ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, di pembelajaran 1 ini ada 2 mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA dan pelajaran IPS. Nah, pada pelajaran IPA nanti kalian akan belajar tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, pada mata pelajaran IPS nanti kalian akan belajar tentang jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal masyarakat. Lalu di pembelajaran kedua itu ada 3 mata pelajaran. Ada pelajaran bahasa Indonesia yang nantinya kalian akan belajar mengulas isi buku sastra. Lalu ada pelajaran SPDP yang nantinya kalian akan menggambar bangunan di sekitar kita. Lalu yang ketiga itu ada mata pelajaran PPKN. Materinya makna sila pertama Pancasila. Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Langsung masuk ke materi pembelajaran 1. Pelajaran IPA. Jenis-jenis keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, seperti yang kita tahu, alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai manusia patut untuk menjaganya. Menjaga keseimbangan alam itu perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lantas, bagaimana sih cara menjaga kelestarian alam itu? Nah, contoh menjaga keseimbangan alam itu kalian dapat lakukan dengan cara menjaga kelestarian pohon bakau. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian pohon bakau? Kalian dapat melakukannya dengan cara tidak merusak atau menebangi secara berlebihan. Karena pohon bakau itu berfungsi untuk menahan ombak dari laut agar tidak menerjang langsung ke pantai gitu. Jadi jika tidak ada pohon bakau itu akan berakibat terjadinya abrasi pantai atau pengekisan pantai. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, itu merupakan contoh terjadinya abrasi pantai. Maka dari itu, agar pantai tidak rusak, kita harus menjaganya dengan cara menanam pohon bakau di sekitar area pantai. Nah, berbicara tentang alam, pasti kalian tahu kan di alam itu banyak sekali sumber daya alam. Lantas, apa sih itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contoh sumber daya alam yang ada di alam itu contohnya adalah kayu. Kayu itu berasal dari hutan. Nah, kayu itu berguna bagi kehidupan manusia, contohnya untuk membangun rumah, membuat kertas. Nah, itu fungsi dari kayu. Nah, sumber daya alam itu perlu dilestarikan. Lantas bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam? Nah, yang dapat kalian lakukan untuk menjaga melestarikan sumber daya alam itu, langkah pertama itu kalian dapat dengan cara menanam kembali hutan yang gundul. Seperti tadi kan udah diberikan contoh, sumber daya alam itu ada kayu. Nah, jika melakukan penebangan secara terus-menerus di hutan tanpa melakukan penanaman kembali pohon yang telah ditebang, maka hutan akan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, maka nantinya akan terjadi tanah longsor gitu. Agar tidak terjadi tanah longsor, maka setelah hutan ditebangi itu kita mengganti pohon itu lagi dengan cara menanam kembali pohon itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, kalian bisa dengan cara membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai, gitu. Lalu langkah ketiga, cara melestarikan sumber daya alam itu bisa dengan cara meningkatkan sumber daya alam yang tidak terbatas. Sumber daya alam yang tidak terbatas itu seperti angin, matahari, seperti itu. Nah, penggunaan seperti angin itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Angin menggerakkan kincir angin, lalu kincir angin itu nanti berfungsi membangkitkan tenaga listrik. Nah, cara keempat melestarikan sumber daya alam itu bisa juga dengan cara melakukan daur ulang atau recycling. Nah, sampah-sampah plastik yang ada di alam itu kan pasti banyak sekali. Nah, pasti itu akan merusak alam, akan merusak keseimbangan alam. Maka dari itu, alangkah baiknya kita dapat mengolah atau mendaur ulang sampah-sampah plastik itu
menjadi sesuatu yang berguna. Seperti botol-botol plastik itu dapat kita gunakan kembali menjadi pot-pot tanaman. Nah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya, pelajaran IPS, jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Seperti yang kita tahu, kita hidup di berbagai jenis daerah. Tidak semua orang itu tinggal di daerah yang sama, pasti berbeda-beda, bukan? Nah, daerah-daerah yang berbeda itu biasa mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Nah, lantas apa sih yang membuat masyarakat menyesuaikan pekerjaannya sesuai tempat tinggalnya? Nah, masyarakat menyesuaikan pekerjaannya sesuai tempat tinggalnya itu karena sumber daya alam dan kondisi daerahnya. Jadi sumber daya di sekitar lingkungan mereka dan kondisi lingkungan mereka itu mempengaruhi kegiatan perekonomian mereka. Seperti contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi tidak sama pekerjaannya dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Pasti berbeda, bukan? Nah, secara umum tempat tinggal masyarakat itu ada yang di dataran tinggi, dataran rendah, dan di pantai. Nah, yang di dataran tinggi itu memiliki suhu yang sejuk sehingga biasanya masyarakat bekerja sebagai pekebun, peternak, dan pedagang. Nah, biasanya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi itu sebagian besar bekerja sebagai pekebun teh. Nah, tanaman yang bisa ditanam di daerah dataran tinggi itu ada teh, kopi, dan tembakau. Itu dikarenakan ketiga tanaman itu cocok di daerah yang sejuk. Nah, selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah ini merupakan wilayah daratan yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini memiliki lahan yang landai dan subur, sehingga sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah itu bekerja sebagai petani, pedagang, dan peternak. Tanaman-tanaman yang bisa ditanam di daerah dataran rendah itu ada padi, jagung, buah-buahan, dan sayur mayur. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pantai. Pantai ini merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, sebagian besar wilayahnya itu merupakan wilayah tanah berpasir dan karang. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai itu sebagian besar sih bekerja sebagai nelayan. Ada juga yang bekerja sebagai petani garam, petani kelapa, hingga ada juga yang bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, berikut ada contoh pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Yang pertama ada pekebun tanaman perkebunan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa daerah dataran tinggi itu kan adalah sebuah daerah yang sejuk. Maka dari itu banyak orang-orang di sana yang bekerja sebagai pekebun. Kebanyakan sih bekerja sebagai pekebun teh. Itu. Selain bekerja sebagai pekebun, ada juga tuh yang bekerja sebagai pedagang. Pertanian umbi-umbian seperti kentang itu banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi di Dieng di Jawa Tengah. Lalu ada juga yang bekerja sebagai peternak. Nah, lalu ada juga pekerjaan yang di dataran rendah. Di dataran rendah itu ada pekerjaan petani padi. Seperti yang kita tahu, kalau dataran rendah itu memiliki lahan yang subur dan landai. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di dataran rendah memanfaatkannya dengan cara menanam padi. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Nah, hasil perkebunan dari daerah dataran tinggi itu dibawa ke dataran rendah lalu diperjualbelikan. Nah, lalu ada juga yang bekerja sebagai peternak. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai petani tebu. Seperti yang kita tahu kan, dataran rendah itu adalah lahan subur. Tebu yang ditanam di dataran rendah itu pasti tumbuh dengan subur-subur. Nah, lalu ada di daerah pantai. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah pantai itu sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Nelayan bekerjanya mencari ikan-ikan segar di laut, lalu nantinya dibawa ke pasar untuk dijual. Lalu ada juga yang bekerja sebagai petani garam. Nah, karena air laut itu kan asin, jadi masyarakat sekitar itu ada juga yang memanfaatkannya untuk mengolahnya menjadi garam. Lalu ada juga
yang menjadi petani kelapa. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau di pantai itu banyak sekali pohon kelapa. Maka dari itu, ada beberapa dari mereka yang bekerja sebagai petani kelapa. Lalu ada juga mereka yang bekerja sebagai pemandu wisata. Pantai itu kan merupakan tempat rekreasi, dan tidak semua orang yang berkunjung itu merupakan orang yang berasal dari dalam daerah. Pasti ada dari luar daerah. Nah, orang dari luar daerah itu pasti tidak tahu tentang pantai. Maka dari itu mereka pasti butuh sebuah informasi. Maka dari itu beberapa orang yang tinggal di daerah pantai itu bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, materi bahasa Indonesia. Materinya tentang mengulas isi buku sastra. Nah, seperti judulnya mengulas isi buku sastra, berarti kita mengulas sebuah buku sastra. Nah, biasanya sebuah buku sastra itu berisi satu atau beberapa cerita. Buku sastra yang hanya berisi satu cerita itu disebut dengan novel. Contoh novel itu ada novel Laskar Pelangi. Sedangkan buku sastra yang berisi beberapa cerita itu bisa berupa buku kumpulan dongeng, kumpulan legenda, atau kumpulan cerpen. Nah, untuk cerita ini sendiri ada cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi itu merupakan cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata. Cerita yang hanya berupa karangan, cerita legenda seperti itu. Sedangkan cerita non-fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan kisah nyata, cerita sebenarnya. Lalu apa sih itu mengulas isi buku? Berarti itu kita menjelaskan satu persatu apa yang ada di dalam buku. Kita bahas, kita rincikan gitu, kita ceritakan. Ada juga yang bilang kalau mengulas isi buku sastra itu berarti kita menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah kita baca. Kita memberi penilaian apakah jalan ceritanya itu sudah menarik, apakah jalan ceritanya itu membosankan atau menggantung atau bagaimana seperti itu. Nah, hasil dari ulasan itu kita sebut dengan ulasan. Ulasan ini biasanya digunakan oleh para calon pembeli buku sebelum mereka membeli buku, agar tidak kecewa nantinya setelah membeli buku. Jadi para calon pembeli buku ini sebelum membeli buku, mereka membaca ulasan-ulasan buku tersebut. Di mana mereka mendapat ulasan tersebut? Nah, mereka mendapat ulasan-ulasan tersebut bisa dari internet, atau mereka membaca di bagian belakang buku dari yang akan mereka beli, seperti itu. Nah, adapun hal-hal yang dapat kita ulas dari sebuah buku sastra, apa saja sih yang dapat kita ulas? Nah, yang pertama itu ada data buku. Data buku itu bisa kita ulas dari judul bukunya. Judul bukunya tuh apa, penulisnya siapa, penerbitnya dari mana, jumlah halamannya berapa, dan tahun diterbitkannya tuh kapan. Nah, yang kedua itu yang dapat kita ulas itu adalah inti cerita di dalam buku. Nah, inti cerita di dalam buku ini seperti contohnya buku cerita Siti Nurbaya. Inti ceritanya apa? Nah, Siti Nurbaya itu inti ceritanya menceritakan seorang wanita yang dijodohkan. Adapun contoh lain misalkan Laskar Pelangi. Nah, inti ceritanya apa? Nah, inti ceritanya itu menceritakan tentang anak-anak di desa Bangka Belitung yang punya semangat untuk sekolah. Nah, itu yang disebut dengan inti cerita. Jadi, kita menceritakan inti-intinya yang ada di dalam buku tersebut. Nah, yang ketiga itu kita bisa juga mengulas manfaat dari membaca buku tersebut. Apa sih manfaatnya? Apakah memberi kita nasihat? Apakah memberi kita motivasi? Ataukah memberi kita ketenangan seperti itu? Nah, adapun yang keempat yang dapat kita ulas dari buku sastra itu ada kelebihan dan kekurangan isi buku. Nah, kelebihan dan kekurangan isi buku itu kita jabarkan satu persatu. Apa sih kelebihan dari buku tersebut? Apakah sakunya menarik? Apakah kata-kata yang digunakan simple, padat, mudah dimengerti? Nah, itu contoh kelebihan. Lalu kekurangannya kita jabarkan lagi. Apakah kata-katanya berbelit, susah dimengerti? Nah, itu kita jabarkan dalam kelebihan dan kekurangan isi buku. Nah, di sini ada contoh novel Harry Potter.
novel ini merupakan salah satu contoh buku sastra fiksi. Nah, kali ini kita akan mengulas buku sastra tapi di bagian identitas bukunya saja ya. Nah, dalam mengulas buku yang berupa identitas buku itu ada judul bukunya apa, penulis, penerjemah, penerbit, tahun terbit dan tebal. Nah, kita identitas novel tersebut. Nah, novel itu berjudul buku Harry Potter. Penulisnya J.K. Rowling, bisa dilihat di bagian bawahnya. Terus penerjemahnya Listiani Srisani. Nah, untuk penerjemah, penerbit, tahun terbit dan tebal itu dapat kalian lihat di dalam buku. Biasanya ada terletak di halaman 2 atau di halaman 3 seperti itu. Lanjut lagi ya. Nah, penerbitnya itu PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya tahun 2000 dan tebalnya itu ada 384 halaman. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2 SBDP, menggambar bangunan di sekitar kita. Nah, seperti yang kita tahu, di sekitar kita itu ada banyak sekali jenis bangunan. Ada berbagai macam jenis bangunan dan setiap bangunan itu memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Contohnya saja, kantor pos dengan masjid, dengan tempat ibadah seperti masjid seperti itu. Kantor pos dengan masjid pasti bentuknya berbeda. Kantor pos itu bentuknya seperti bangunan biasa. Kalau masjid itu mempunyai ciri khas, kan bentuknya ada kubah dan ada tanda bintang atau bulan. Nah, untuk warnanya sendiri pasti warnanya berbeda. Kantor pos identik dengan warna oranye. Kalau masjid itu biasanya berwarna putih, hijau, kuning kan. Nah, untuk fungsinya jelas berbeda. Fungsi kantor pos untuk mengirim paket, sedangkan fungsi masjid itu sebagai tempat ibadah. Nah, jadi setiap bangunan itu memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi kalau digambar itu mempunyai ciri masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar menggambar bangunan rumah. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menggambar bangunan rumah yang benar? Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat garis horizontal terlebih dahulu. Setelah kalian membuat garis horizontal, kalian tambahkan titik di garis tersebut. Titik itu disebut juga dengan titik hilang. Nah, setelah kalian menambahkan titik di garis horizontal tersebut, kalian tambahkan kotak di pojok kiri bawah. Setelah kalian menggambar kotak di pojok kiri bawah, kalian bagi kotak itu menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setelah kalian membagi kotak itu menjadi 2 bagian yang sama besar, kalian tambahkan bangunan segitiga di kotak tersebut. Setelah kalian membuat bangunan segitiga di kotak tersebut, kalian tandai 3 sudut dengan titik seperti yang ada pada gambar. Nah, setelah kalian tandai 3 sudut dengan titik, kalian hubungkan titik-titik itu menuju titik hilang yang ada di garis horizontal. Setelah kalian hubungkan, kalian tambahkan garis dinding dan atap. Nah, langkah terakhir, kalian tebalkan garis-garis yang membentuk bangunan rumah dan hapuslah garis-garis sketsa. Lalu kalian beri itu hiasan seperti atap, jendela, pintu, dan jalan raya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya, materi PPKN, makna sila pertama Pancasila. Nah, kalian tahu nggak sih, itu tuh merupakan simbol Pancasila, sila keberapa sih? Nah, ya benar, bintang merupakan simbol sila Pancasila yang pertama. Lalu, apa sih bunyi sila pertama Pancasila? Nah, bunyi sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila itu mempunyai makna. Lantas, apa sih makna dari sila pertama? Nah, makna dari sila pertama Pancasila itu yang pertama itu maknanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Lalu yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama supaya
tercipta sebuah kerukunan. Nah, ada pun makna yang lain, yaitu yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, makna yang kelima itu membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nah, di sini ada contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan pertama yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, agama Islam menjalankan ibadahnya di masjid, yang Konghucu menjalankan ibadahnya di vihara, yang Kristen Protestan menjalankan ibadahnya di gereja, dan lain sebagainya. Nah, lanjut contoh yang kedua, contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Lanjut lagi, ada bersikap toleransi antar umat beragama. Nah, kita tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam bergaul. Bersikap toleransi itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Adapun contoh yang lain yaitu merayakan hari besar keagamaan masing-masing. Yang Islam merayakan Idul Fitri, yang Kristen Protestan merayakan Natal, lalu yang Konghucu merayakan Imlek, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila yaitu bersikap jujur. Dari sikap jujur ini berarti kita mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Terus kita tidak mengganggu orang beragama lain yang sedang beribadah. Dari sikap ini berarti kita sudah bersikap toleransi antar umat beragama. Terus ada juga contoh yang lain yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat. Contohnya bermain dengan teman-teman yang tidak membedakan suku, ras, maupun agama. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you!